Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dalam Renungan Pagi GKJ Sumber, edisi Kamis 24 September 2020, yang mengambil tema mengingat panggilan dan pengutusan. Ayat emas diambilkan dari Lukas 9 ayat 2 yang begini bunyinya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu dekat banyak daerah, kabupaten, kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, yang mana calon pemimpin daerah akan memilih orang-orang menjadi tim suksesnya, menjadi juru kampanyenya. Mereka akan dibekali, dididik untuk menyampaikan visi dan misinya calon pemimpin tersebut, agar mereka dapat memperkenalkan calon pemimpin daerah tersebut kepada masyarakat yang nantinya akan memilih dia. Ada beberapa persamaan dengan waktu Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya. Mereka dipanggil, diajari, dibimbing, dididik untuk mengenal karya-karya Tuhan, memperkenalkan Injil kebenaran kepada seluruh pelosok, agar orang-orang mengenal karya-karya Tuhan di dunia ini, memperkenalkan Injil kebenaran agar Injil kebenaran disebarluaskan ke seluruh pelosok. Para murid dibekali kemampuan, kuasa, berkat untuk menyembuhkan orang sakit, mengobati orang sakit, agar supaya dalam menyampaikan ajaran Tuhan Yesus segera dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana dengan keadaan sekarang, zaman kita sekarang ini? Banyak orang diberi anugerah kepintaran, kepandaian, keterampilan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mereka bekerja menurut keinginannya sendiri, tidak menurut atau tidak mencerminkan ajaran Tuhan, sehingga makna panggilan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya belum dijalankan sebagaimana mestinya. Kita harus menjaga hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, agar apa yang semua kita kerjakan, kita lakukan adalah cuma semata ketaatan kepada Tuhan, agar membawa berkah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga diminta menjadi saksi-saksi karya Tuhan di dunia ini, sembari memperkenalkan dan mengabarkan Injil kebenaran kepada masyarakat banyak. Di mana kemampuan kita dalam berkarya, bekerja, agar supaya mencerminkan sesuai ajaran Tuhan. Kita dalam berpelayanan diminta agar mencerminkan sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 2, Tuhan berfirman, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maka dari itu, karena kita orang percaya kepada Tuhan, kita punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai kehendak Tuhan. Dalam kita berpelayanan, hendaknya kita menjadi sebuah jarum yang kadang-kala menyakitkan, tapi bisa menyatukan dua benda yang terpisah. Sebaliknya, kita jangan jadi seperti gunting yang memisahkan benda yang utuh, agar kita dalam berpelayanan membawa damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk karya Tuhan, panggilan Tuhan ini, saya akan nyanyikan sedikit lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu menisi, biar pikul salib selalu menisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu menisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini semoga menjadi pengingat kepada kita semua, agar kita dapat menjadi salah satu atau menjadi pekerja-pekerja di ladang gandum milik Tuhan. Sebelum saya akhiri renungan pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas berkat kesehatan yang kami alami hingga sampai saat ini. Tuhan, bangunan kami di pagi hari ini, setelah kami istirahat semalaman, Tuhan beri kami anugerah sehat, sehingga kami dimampukan untuk melakukan aktivitas kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, terutama virus corona ya Tuhan, yang saat ini masih melanda di dunia, yang belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyingkirkan virus corona ini dari muka bumi, sehingga semuanya akan menjadi baik dan damai, agar kami juga bisa melakukan aktivitas, bersosialisasi, beribadah kepada Tuhan. Bapa, di dalam kami menjalankan renungan pagi hari ini, kami juga sudah menerima, membaca firman yang kami baca pagi ini. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pekerja-pekerja sesuai panggilan dan sesuai kemampuan kami masing-masing. Dalam kami merenungkan firman pagi ini, jika ada salah dan kekurangan, juga dosa, kami mohon ampun. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan melalui Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat melanjutkan